Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih Rizky sudah datang di tempat ini. Tadi Bapak tadi sengaja panggil Rizky. Tadi saya suruh siswa yang lainnya untuk panggil Rizky ke ruangan ini. Kalau boleh tahu, Rizky hari ini masuk pelajaran ya? Iya, Bang. Kalau boleh tahu juga mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika. Lalu Rizky tidak masuk. Iya. Kalau boleh tahu Rizky, hal apa yang membuat Rizky sampai tidak masuk dalam kelas ini? Mas, Pak. Masuk dan masuk IPA. Saya tidak terlalu minat IPA-nya. Jadi karena tidak minat, Rizky malah masuk ya. Jadi apakah Rizky tidak berpikir untuk masalah kedepannya Rizky sendiri, masalah tidak masuk? Sampai sejauh ini selama saya bolos-bolos di mata pelajaran, saya tidak pernah berpikiran bahwasannya apa dampaknya ke depan. Nah, kalau boleh tahu juga ini Rizky, kabar Rizky sekarang ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu juga Rizky tinggalnya di mana? Di Tondo situ, Pak. Di Tondo? Begoy. Oh, di Tondo Begoy. Kalau boleh tahu, Rizky ini berapa berkeluarga? Berapa bersaudara? Ada 4. 4. Jadi Rizky anak pertama. Jadi punya Rizky juga menjadi tulang punggung ya. Maksudnya nanti kedepannya menjadi tulang punggung begini ya. Menjadi contoh untuk adik-adik. Oke. Ya, jadi begini Rizky. Sebelumnya Bapak kan dapat laporan dari guru-guru lainnya, juga dari teman-teman Rizky sendiri. Bahwasannya Rizky ini di setiap mata pelajaran Rizky ini jarang masuk. Apakah betul itu Rizky? Iya, Pak. Jadi langsung saja ya Rizky. Di sini saya menyampaikan saya bermaksud bertujuan untuk mengundang Rizky di sini, memanggil Rizky di sini. Tujuan kita melakukan proses konseling, di mana nantinya saya berharap sama Rizky mau menceritakan segala masalahnya dan juga tidak perlu khawatir tentang masalahnya itu diketahui oleh teman-teman lainnya. Dan juga di sini kita Rizky bebas menceritakan apapun yang Rizky alami. Kemudian juga saya dengar Rizky juga mengalami permasalahan perilaku bolos selama ini. Jadi juga saya berharap Rizky mau menceritakan masalahnya. Dan juga saya berharap Rizky kemarin juga tidak ada unsur keterpaksaan atau apa. Saya harap Rizky hari ini membesarkan hatinya untuk datang kemarin untuk bercerita bersama Bapak gitu. Untuk waktunya juga saya meminta waktunya kepada Rizky sendiri itu 40 menit. Jadi saya harap Rizky mau menceritakan masalah. Boleh Rizky? Boleh, Pak. Jadi Rizky, apakah Rizky sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini? Siap. Oke, terima kasih Rizky. Jadi Rizky sendiri bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, jadi saya harap juga Rizky duduk dengan senyaman mungkin sebelum nanti sesi konseling kita berjalan. Oke, langsung saja Rizky. Jadi kan sebelumnya Rizky sudah mengutarakan bahwasanya Rizky sendiri juga jarang untuk masuk ke kelas. Jadi apa hal yang membuat Rizky sampai jarang untuk masuk ke kelas dan juga sering melakukan bolos di setiap mata pelajaran begitu? Kalau dari saya sendiri, Pak, itu pengaruh lingkungan. Kenapa sampai saya sering bolos? Saya itu bawa diri teman, diajak teman kesana kemari supaya tidak masuk masa pelajaran. Hal-hal yang seperti itu membuat saya seperti melakukan hal-hal bolos tersebut. Terus juga saya merasa malas ketika ketika masuk mata pelajaran, Pak, karena saya tidak terlalu minat di mata pelajaran tersebut. Nah, justru bukan cuma itu saja yang saya alami, justru mata pelajaran yang saya minati juga saya tetap bolos begitu, Pak, karena teman-teman ini baku aja. Terus itu juga keinginan saya sendiri, Pak. Jadi kan tadi Rizky sampaikan bahwasanya perilaku sifat bolos Rizky sendiri ini karena
adanya pengaruh dari teman-teman Rizky sendiri. Jadi begini Rizky, apakah Rizky tidak berpikir untuk kedepannya itu masalah Rizky kan sering bolos. Jadi kan mata pelajaran itu kan punya batas maksimal kehadiran. Jadi apakah Rizky tidak mau berpikir sampai di situ? Sampai sejauh ini selama saya bolos-bolos Pak, saya tidak pernah berpikir akan hal itu. Jadi pikirannya Rizky yang penting tidak masuk begitu. Iya. Oke, tadi kan juga Rizky sampaikan, Iya. misalnya sifat Rizky karena bolos itu karena juga pengaruh teman, tapi itu lebih besar kepada dirinya Rizky sendiri begitu. Jadi Rizky juga sering bolos itu karena sudah keinginannya Rizky sendiri. Jadi selama keinginannya Rizky bolos itu, kira-kira perasaannya Rizky seperti apa? Kalau menurut saya itu merasa lega tapi bercampur Pak. Iya. Bercampurnya takut, ketahuan semua orang tua, terus nilai buruk itu Pak. Jadi kalau semisal ini Rizky, kan Rizky tidak masuk begitu, jadi tentu saja nilainya pasti akan berpengaruh. Jadi setelah Rizky melaporkan atau ketahuan sama orang tuanya Rizky sendiri bahwasanya Rizky mendapatkan nilai buruk, apa respon dari orang tua Rizky sendiri? Mereka marah dan Marah. Iya. Jadi Rizky sendiri itu maksudnya Rizky juga menyampaikan apa alasan sampai nilai itu buruk begitu. Iya. Alasannya Rizky itu apa? Saya bilang saya bolos masuk itu Pak. Jadi tanggapan dari orang tua Rizky sendiri? Marah Pak, sehingga saya hampir diberhentikan untuk sekolah. Terus sampai kedengaran sama teman saya, makanya dia bawa saya untuk kemari begitu. Jadi begini Rizky, kan tadi Rizky juga sudah sampaikan bahwasanya ketika Rizky sudah mendapatkan nilai, dan juga Rizky ditanya kepada orang tuanya Rizky sendiri masalah nilai yang buruk, itu respon orang tua juga marah. Nah, itu Rizky apakah tidak merasa bersalah begitu Rizky? Merasa bersalah ya Pak. Sama orang tua. Iya. Jadi begini Rizky, tadi kan saya sudah banyak mengangkat permasalahan yang Rizky hadapi sendiri. Nah, Rizky juga sampai sekarang ini mengalami masalah mengenai sudah perilaku membolos. Sebenarnya itu menjadi sifat asli dari siswi yang ada di sekolah ini. Jadi saya juga sedikit memberikan solusi kepada Rizky sendiri. Jadi semoga Rizky juga bisa menerapkannya di hari-hari selanjutnya, dan juga saya berharap setelah nanti saya menyampaikan hal ini, Rizky juga mau mengurangi sifat membolosnya sendiri. Oke, jadi saya sedikit memberikan saran, kalau bisa Rizky berpikir lebih baik lagi mengenai perilaku atau tindakan yang Rizky lakukan pada diri Rizky sendiri, karena itu akan merembet ke nilainya Rizky sendiri, dan juga itu pasti berpengaruh untuk Rizky sendiri. Bisa Rizky tidak naik kelas begitu, dan juga bisa Rizky selalu mendapat nilai yang buruk. Nah, juga kami juga tidak menginginkan Rizky dicap sebagai orang yang rajin membolos begitu. Dan juga saya berpesan untuk Rizky kedepannya untuk lebih giat lagi untuk belajar, dan juga Rizky rajin-rajin masuk kelas, karena mengingat Rizky itu tanggungan dari orang tua sendiri. Rizky juga masih menjadi tanggungan orang tua. Di sini Rizky juga masih terbiayai, dan saya berharap Rizky mau menyadari hal itu tentang pesan orang tua Rizky juga mencari nafkah untuk menyekolahkan Rizky sendiri. Juga saya berharap sama Rizky untuk mengurangi sifat bolosnya. Mungkin boleh seperti itu Rizky? Boleh Pak. Oke, jadi saya mau bertanya nih tentang perasaannya Rizky. Bagaimana perasaannya Rizky setelah bercerita, dan juga saya selaku guru BK di sini memberikan solusi terhadap Rizky sendiri? Kalau dari saya Pak, saya sadar terhadap apa yang
sudah saya lakukan selama ini ternyata banyak sekali salahku sama orang tua, dan itu memburuk dalam hal-hal akademikku, nilai seperti nilaiku itu betul-betul sangat buruk. Ternyata saya bercerita tadi, saya menjadi sadar bahwasanya saya memang salah, bukan seperti pikiran yang kemarin bahwa saya itu benar. Itu Pak. Dan terus setelah saya menceritakan hal tersebut yang Bapak kasih solusi tadi, saya sudah merasa lega, merasa lebih untuk tidak mengulanginya begitu Pak. Oke, jadi juga di sini kan juga Rizky sudah menceritakan masalah, kemudian Rizky juga sudah menyampaikan perasaan Rizky sendiri setelah kita melakukan sesi konseling pada pagi hari ini. Juga saya berharap ke depannya Rizky tetap sudah menerapkan apa yang sudah menjadi janji kita hari ini. Dan juga saya berharap untuk Rizky perlahan untuk merubah perilaku membolosnya Rizky sendiri, dan juga semoga kedepannya nilainya Rizky yang sebelumnya memburuk itu kedepannya bisa terperbaiki karena adanya sifat mau berubah dari Rizky sendiri. Oke Rizky, karena berhubung juga waktu konseling kita pada hari ini terbatas, mungkin sesi konseling kita pada pagi hari ini juga saya akhiri. Mungkin selanjutnya mungkin kita akan Oke, mungkin selanjutnya ketika Rizky nanti punya masalah, nanti kita akan buka lagi sesi konseling untuk selanjutnya. Saya akhiri sesi konseling kita pada hari ini, dan terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar dan sukses selalu Rizky. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.